Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Haleluya. Ku mau selalu ada bagimu. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya padamu Tuhan. Sebab Kau Allah kami. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi kami, nyata bagi hidup kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus ku sembahkan. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini berbicara kepada setiap daripada kita pada ibadah pagi hari ini. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam topik mengenai bagaimana kita supaya tidak serupa dengan dunia. Tuhan rindu setiap saudara dan saya ketika kita beriman kepada Tuhan. Kita menjadi anak-anak Allah. Tapi kita tidak menjadi sama seperti dulu sebelum kita beriman kepada Tuhan. Tapi Tuhan ingin kita semua berubah, mengalami kelahiran baru. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan ingin kita tidak menjadi serupa dengan dunia, saudaraku. Apa yang dimaksud serupa dengan dunia? Rasul Paulus di 2 Timotius 3 ayat 1-4 jelas sekali mengatakan, pada zaman akhir dikatakan seperti ini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudaraku, pada zaman akhir dunia menjadi sesuatu yang kalau kita dengar tadi sangat kurang menyenangkan. Tidak tahu kasih, tidak cinta sama orang tua, cinta sama uang. Dan semua itu karena apa? Karena banyak dari mereka, kata Rasul Paulus, kelihatannya beribadah, saudaraku. Tetapi mereka memungkiri kekuatan dari ibadah. Sama seperti yang kita alami pada hari-hari ini, pada zaman pandemi, di mana tidak mudah buat saudara dan saya untuk melakukan ibadah kita. Kalau dulu kita setiap minggu, paling tidak pada hari Minggu kita bisa datang ke gereja untuk beribadah. Pada hari-hari biasa kita datang untuk doa malam, doa lawatan. Bahkan kita bisa ikut dalam pelayanan untuk melayani. Dalam pendalaman Alkitab. Tapi pada hari-hari ini, pada zaman pandemi, kita mengalami kesulitan untuk beribadah. Karena protokol kesehatan. Karena tidaklah begitu aman untuk kita ketemu dengan sedemikian banyak orang. Terutama bagi mereka yang punya kelemahan tubuh, mungkin usianya sudah agak tua, sehingga resiko untuk bisa tertular pada masa-masa pandemi. Tetapi Tuhan mengingatkan saudara dan saya, bahwa kita tidak boleh menghindari ibadah-ibadah kita. Kita harus ikut di dalam ibadah, bahkan kita pakai kekuatan yang kita peroleh dari dalam ibadah. Untuk supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak serupa dengan dunia. Karena Tuhan mau setiap daripada kita anak Allah, kita mengalami perubahan, mengalami transformasi, metanoia. Sehingga kita tidak serupa dengan dunia. Karena itu yang berkenan di hadapan Allah. Di Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau di terjemahnya message dikatakan, saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia,
Biarlah kehidupanmu sehari-hari, pada waktu kamu tidur, pada waktu kamu makan, pada waktu kamu bekerja, dan kamu berjalan di dalam kehidupan, dan taruhlah semua itu di hadapan Allah sebagai persembahan. Percaya bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Jadi Tuhan ingin supaya kehidupan kita sehari-hari itu bisa menjadi ibadah kita, saudaraku. Supaya apa yang kita lakukan dalam kehidupan, baik itu makan, baik itu kita tidur, baik itu kita bekerja, anggaplah semua itu kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Kita persembahkan kehidupan kita sebagai ibadah kita yang sejati di hadapan Allah. Jadi apa yang Tuhan maksud dengan itu, saudaraku? Kita kalau lihat kata-kata ibadah, kita ambil dalam Alkitab kita di handphone ya. Paling praktis sekarang kita kan taruh aplikasi di handphone, kita bisa melihat Alkitab kita bisa membawa Alkitab kita kemana-mana. Dan kita kalau mencari dalam bahasa Indonesia kata-kata ibadah, maka bisa kita temukan pertama adalah di kitab Keluaran. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk berkata kepada Firaun supaya minta izin. Minta izinnya seperti, biarlah bangsaku keluar ke padang gurun untuk beribadah kepada Allah Israel. Itu yang Tuhan katakan kepada Musa, supaya Musa katakan kepada Firaun. Jadi kata-kata ibadah pertama itu keluarnya di Keluaran, ada di Keluaran di Alkitab. Dan kalau kita ambil di Keluaran 7 ya, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah. Bahasa Ibraninya obat. Kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Jadi ibadah atau bahasa Ibraninya obat itu kita temukan kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu di kitab Keluaran. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, kata-kata obat itu dipakai pertama di Kejadian 2 ayat 15, saudaraku. Dikatakan seperti ini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan pakai kata-kata obat, sama seperti yang dipakai di kitab Keluaran. Dan saudara tahu bahwa setiap daripada saudara dan saya mempunyai wilayah kehidupan yang Tuhan sudah tentukan untuk setiap daripada kita. Ada yang Tuhan jadikan kita sebagai pengusaha, businessman. Ada yang Tuhan jadikan kita sebagai pengacara. Ada yang Tuhan jadikan kita sebagai dokter, ahli gizi. Ada yang Tuhan jadikan kita sebagai pendeta. Dan itu adalah wilayah kehidupan atau Taman Eden yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. Dan dikatakan di situ, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Obat mengusahakan. Kalau diambil terjemahnya dikatakan bekerja untuk servis, untuk ibadah. Juga dikatakan sebagai penyembah. Jadi di dalam wilayah kehidupan kita, Tuhan ingin kita melakukan ibadah kita. Sebagai penyembah, sebagai orang-orang yang bekerja untuk kemuliaan Tuhan. To work for service and to be worshiper. Itu adalah obat atau ibadah kita kepada Tuhan. Jadi meskipun dalam masa pandemi ini bukan berarti saudara dan saya tidak bisa melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Tapi justru Tuhan ingin melatih kita untuk melakukan kehidupan kita sehari-hari sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Dan itu akan membuat kita mengalami perubahan untuk tidak menjadi seperti dunia. Menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena apa? Karena ibadah itu adalah inisiatif Allah untuk menjangkau saudara dan saya. Supaya surga dan bumi terkoneksi kembali melalui ibadah yang kita lakukan. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kehadiran Tuhan dalam hidup kita akan membuat kita berubah menjadi makin serupa seperti yang Tuhan mau. Ibadah yang benar akan mengubah saudara dan saya menjadi makin serupa dengan Kristus. Di 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara tahu bahwa kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa, saudaraku. Tetapi kita kehilangan gambar dan rupa kita karena Adam jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan dengan kasih karunia anugerahnya
mengatakan barang siapa beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka serta-merta kita, gambar kita dipulihkan. Tetapi keserupaan kita itu akan mengalami sebuah proses, saudaraku, di mana tidak serta-merta hari ini kita bertobat, kita langsung serupa menjadi seperti Kristus. Tapi Tuhan melalui Roh Kudus yang dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya akan membuat kita mengalami perubahan secara terus-menerus. Dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 18, kita akan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar dari hari ke hari. Dan itu mengalami satu proses di mana ketika kita melakukan ibadah kita, maka melalui kekuatan ibadah itu Tuhan akan mengubah kehidupan saudara dan saya. Bahkan Tuhan Yesus di Matius 6 mengatakan ada 3 pilar ibadah atau 3 pilar keagamaan yang kita harus tahu dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah memberi, yang kedua adalah berdoa, yang ketiga adalah berpuasa. Jadi dengan memberi, saudaraku, dengan berdoa dan dengan berpuasa, itu adalah kita menjalankan pilar ibadah kita di hadapan Tuhan. Di Matius 6 ayat 3 dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi memberi itu adalah suatu perbuatan yang dikatakan bagian dari pilar ibadah, saudaraku. Saudara bisa memberi, kenapa? Karena memberi itu adalah menabur, saudaraku. Memberi sesuatu adalah menabur dalam kehidupan. Ketika kita melihat dalam masa pandemi ini, begitu banyak orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Biasanya yang perekonomian berjalan dengan baik, tapi karena adanya protokol kesehatan yang harus dilakukan, maka mereka menjadi tidak baik, menjadi sepi, menjadi kurang seperti biasanya. Sehingga ini adalah waktu buat kita untuk melakukan ibadah kita dengan memberi, saudaraku. Apapun yang bisa kita lakukan, memberi bukan hanya materi, memberi juga bisa memberi dukungan, memberi doa, menabur, saudaraku, dalam kehidupan. Memberi adalah menabur. Kedua, memberi itu adalah napas kehidupan dari saudara dan saya. Saudara tahu, kalau bernafas, kita harus menarik napas, saudaraku. Tapi kita juga harus melepaskan, memberi napas kita keluar. Tanpa kita memberi napas kita keluar. Misalnya kita cuma mengambil napas dengan melakukan, kita coba tarik napas 1, 2, 3 dan kita tahan, tidak mau kita berikan, kita ngomong sayang Tuhan, kalau kita berikan, kita ambil sendiri, maka kita akan mengalami kematian. Karena memberi itu adalah napas kehidupan. Kita tidak bisa mengambil tanpa harus memberi. Kita harus mengambil dan memberi, itu adalah proses dari kita hidup di dalam kekristenan kita. Ketika memberi itu adalah teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi anak manusia dan memberikan nyawanya di atas kayu salib, supaya barang siapa yang percaya beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita semua beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Yang kedua, berdoa, saudaraku. Kita semua tahu kehidupan doa yang benar akan membawa kehidupan kita diubah. Karena doa adalah merupakan salah satu pilar ibadah. Mungkin dulu kita sering berdoa tanpa belajar untuk mendengar apa yang kita doakan. Tapi karena kita tahu bahwa berdoa adalah berkomunikasi. Berkomunikasi itu tidak bisa satu arah, saudaraku. Berkomunikasi itu harus 2 arah. Kita berbicara dan kita mendengar. Marilah kita pada zaman pandemi, masa pandemi ini kita melatih ibadah kita dengan berdoa. Kita belajar untuk berdoa dan mendengarkan suara Tuhan. Kalau dulu kita berdoa 5 menit, kita berbicara, selesai, amin. Tapi biarlah kita pakai waktu kita lebih untuk mendengar. Tuhan, kami mau mendengar apa yang Engkau mau katakan. Biarlah kita belajar untuk berkomunikasi dengan Tuhan, bukan hanya dengan berbicara kepada Tuhan, tapi dengan mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita selama masa pandemi ini. Bahkan mungkin setelah ini. Jadi berdoa adalah salah satu pilar ibadah yang tidak bisa kita tinggalkan. Kita kalau lihat di kehidupan doa dari Raja Daud, saudaraku. Di Mazmur 145, ayat 1 dikatakan, puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Jadi kalau kita lihat kehidupan Daud, seorang yang
dulunya bukan apa-apa, hanya penggembala kambing domba beberapa ekor, tetapi oleh Tuhan karena kehidupan doa Tuhan, kehidupan doa Daud kepada Tuhan dan hubungan Daud kepada Tuhan, maka dia diubahkan sampai dia bisa menjadi Raja Yehuda, bahkan terakhir menjadi Raja Israel karena kehidupan doanya. Mari kita pakai kesempatan di mana kita bisa belajar untuk berdoa seperti apa yang Daud miliki, untuk supaya ibadah kita makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, berpuasa, saudaraku. Kita semua tahu berpuasa, secara fisik kita tidak makan, itu adalah berpuasa. Tetapi secara spiritual, secara rohani, berpuasa dikatakan di Yesaya, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang-orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi berpuasa adalah berbicara mengenai kita belajar untuk menahan diri kita, belajar untuk tidak melihat diri kita, tapi lebih memperhatikan ke orang lain. Karena ibadah itu yang dipentingkan adalah satu, hubungan vertikal, hubungan kita dengan Tuhan. Kedua adalah hubungan horizontal, hubungan kita dengan sesama, bahkan terhadap diri sendiri. Dan itu adalah hukum utama daripada kitab suci. Di Markus 12 ayat 29-31 dikatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi ibadah itu adalah bicara mengenai hubungan. Di dalam kekristenan kita semua tahu Kristen adalah bukan agama, tapi Kristen adalah hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama, juga termasuk hubungan kita dengan diri sendiri. Dan itu sangat konsisten sekali, di mana Tuhan mengingatkan saudara dan saya, ketika kita ikut Tuhan, kita harus pikul salib kita setiap hari. Di Lukas 9:23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bukankah hubungan vertikal dan hubungan horizontal adalah bentuk daripada salib yang harus kita pikul setiap hari untuk supaya kita bisa mengikut Yesus. Bahkan dikatakan menyangkal diri. Jadi ketika kita berpuasa, kita menyangkal diri kita. Ketika kita menjalin hubungan kepada Allah, kita berdoa. Dan ketika kita memberi, kita menjalin hubungan dengan sesama. Itu adalah salib yang harus kita pikul setiap hari untuk mengikut Tuhan Yesus. Marilah kita lakukan ibadah kita Tuhan dengan baik. Kita lakukan secara horizontal kepada sesama kita dengan memberi, kepada diri kita sendiri dengan berpuasa, menyangkali diri kita, dan kita lakukan kepada Tuhan dengan berdoa. Maka kita akan memikul salib kita setiap hari, supaya apa? Melalui ibadah yang kita lakukan, maka Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang telah dimeteraikan dalam hidup kita akan membuat kita berubah makin hari menjadi makin serupa seperti Kristus. Sehingga kita tidak menjadi serupa seperti dunia. Saudara masih ingat dunia menurut Rasul Paulus? Di 2 Timotius 3 ayat 1-2 dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Ayo, jangan tinggalkan ibadah.
biarlah ibadah itu boleh mengubahkan saudara dan saya untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika firman itu boleh menguasai kehidupan setiap daripada kita. Ketika firman itu boleh menuntun kehidupan kita. Sehingga kita boleh menjadi tidak serupa seperti dunia. Sehingga kita boleh kau ubahkan pemikiran kita untuk menjadi berkenan di hadapan-Mu. Untuk tetap melakukan ibadah-ibadah kami ketika masa pandemi, bahkan di dalam masa-masa sekarang, Tuhan membuat kami lebih lagi dalam ibadah kami. Dalam memberi kepada sesama kami, di dalam berdoa kepada Engkau, kehidupan doa, bahkan dalam berpuasa untuk menyangkali diri kami. Sehingga kami tetap memikul salib kami setiap hari, menyangkali diri kami untuk melakukan ibadah. Sehingga melalui ibadah yang Tuhan percayakan pada kami boleh Kau ubahkan menjadi makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang selalu menyertai, memberkati, melindungi, menuntun setiap daripada kita. Membuat kita hidup menjadi berkat mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, bahkan sampai Maranatha. Dan kami semua yang percaya di dalam nama Yesus, sama-sama mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.